أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا الهادي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا معاشر المسلمين والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Masyarul muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib dan isya, jamaah Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita, terutama sekali adalah mensyukuri nikmat iman. Bersyukur Allah masih berikan, tanamkan iman ke dalam hati setiap kita. Dan dengan kekuatan iman itulah Allah beri kita kekuatan untuk dalam ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beribadah itu adalah tujuan Allah menciptakan kita. Sebagaimana Allah terangkan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan tujuannya adalah untuk beribadah kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi keimanan, keyakinan dan ketakwaan kepadanya, sehingga mudah-mudahan Allah jaga istiqamah kita dalam beribadah dengan bekal keimanan kepadanya. Bersyukur atas nikmat Islam. Islam dari kata salam, keselamatan, agama yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di hari akhirat kelak. Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Kemudian bersyukur atas nikmat sehat walafiat yang masih Allah berikan sampai saat ini. Mari kita syukuri, kita isi nikmat kesehatan tersebut dalam istiqomah kita dalam beribadah, dalam beramal soleh yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi bekal bagi kita, baik bekal untuk kehidupan di dunia dan juga bekal untuk kehidupan di hari akhirat. Allah berpesan dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah bekal keimanan, bekal ketakwaan, bekal amal ibadah, bekal amal soleh kita yang akan kita bawa nantinya di alam setelah alam di dunia ini. Masyarul muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita menyambung kajian yang terdahulu. Kalau pembahasan pertemuan yang lalu itu adalah tentang masalah kurban dan peristiwa atau tentang ibadah syariat kurban, ini tentu tidak akan jauh dari peristiwa yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail, ataupun jauh sebelumnya peristiwa pengorbanan atau berkurbannya kedua putra Adam, yaitu Qabil dan Habil. Ini yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu dalam surah Al-Maidah. Pada malam hari ini kita membahas yang juga
berkenaan dengan masalah berkurban, pengorbanan, yang juga kita ambil kisahnya dalam kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, yang kita ambil dari surah Allah beri nama dengan surah Al-Hajj, surah haji. Tentu kita berpikir, bertanya, mengapa diberi nama salah satu surah dalam Al-Quran dengan surah Al-Hajj, surah haji? Tentu sangat pentingnya ibadah haji ini dan peristiwa yang berkenaan dengan ibadah haji ini, baik bagi yang berkenaan dalam sejarah ini yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, dan tentu juga bagi kisah yang Allah berikan, sampaikan kisah ini kepada nabi kita yang menerima wahyu Al-Quran, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana haji ini, ibadah haji ini, syariat ibadah haji ini, dan seluruh pengajaran yang ada pada peristiwa haji ataupun yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya bisa kita ambil pelajaran, pengajaran dalam kehidupan kita pribadi ataupun berkeluarga, bermasyarakat. Maka kita mulai pada ayat dalam surah Al-Hajj ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz bawwa'na li Ibrahima makanal baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'a'is sujud. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan melalui ayat ini surah Haji Al-Hajj, ketika Allah katakan, firmankan, khabarkan kepada Nabi Muhammad yang menerima wahyu dan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idz bawwa'na li Ibrahima makanal bait. Ingat, kata Allah, ketika kami menempatkan Ibrahim di Baitullah, Ka'bah. Artinya apa? Artinya Nabiullah Ibrahim ditempatkan di Ka'bah atau di Baitullah bukan kehendak Ibrahim, tetapi menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan kehendak Ibrahim, karena kalau kehendak manusia tidak ada yang mau tinggal di Makkah tersebut. Dulu namanya Bakkah. Dalam Al-Quran pun diabadikan dengan kata Bakkah. Mengapa Bakkah? Dari kata saja menunjukkan ini daerah yang sangat keras. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada tanaman, tumbuhan. Di dalam surah Ibrahim juga Allah jelaskan, ketika Allah menceritakan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Jadi nampak di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui perkataan Ibrahim alaihissalam ketika Allah memerintahkan Ibrahim dan sebagian keluarganya, istrinya itu Siti Hajar dan anaknya Ismail yang masih kecil, untuk menempati tempat yang tidak ada tanda kehidupan. Apa kata Allah? Biwadin ghairi dzi zara'in. Dijelaskan oleh Ibrahim, beliau ditempatkan di sebuah lembah atau di tengah-tengah bukit-bukit batu yang di situ tidak ada tumbuhan. Biwadin ghairi dzi zara'in 'inda baitikal muharram, yaitu di situ ada Baitullah, Ka'bah. Berarti di sini menunjukkan bagaimana atau keadaan yang dialami, yang dihadapi oleh Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah untuk tinggal di situ. Ya, lembah batu
Kalau lembah disebut dengan lembah, wadin berarti dikelilingi oleh bukit-bukit atau gunung-gunung. Maka bagi bapak ibu yang sudah pernah haji atau umroh, kalau kita berada di depan Ka'bah, maka kita akan melihat, kalau tidak ada Masjidil Haram, kita akan melihat di sekelilingnya itu adalah bukit-bukit, dan itu bukit batu yang panas, yang cadas, yang keras. Dan di situ Allah perintahkan Ibrahim untuk tinggal, dan di situ diperintahkan oleh Allah untuk membangun rumah Allah, maka disebut dengan Baitullah. Dan rumah yang pertama kali dibangun, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, maka Ibrahim, Ismail lah yang mendirikan Ka'bah tersebut. Makanya kalau kita berada di depan pintu Ka'bah, lebih kurang 5 atau 6 meter, di situ ada namanya bangunan kecil, dilapisi tembaga kuning. Itu di situ ada tapak Ibrahim alaihissalam, disebut dengan maqam Ibrahim, bukan makam kuburan, karena banyak yang salah mengartikannya dengan kuburan, bukan, tapi maqam, makanun lil qiyam, tempat berdirinya Ibrahim, menaikkan bata demi bata membangun Ka'bah. Karena itu perintah Allah, maka Ibrahim mengerjakannya dengan penuh keikhlasan, penuh kepatuhan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keadaan yang seperti itu Allah perintahkan, setelah dibangun maka itu ditempati. Dan Allah katakan, rumah ini, Baitullah ini engkau sucikan wahai Ibrahim, bersihkan. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah di situ. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a. Maka yang pertama sekali wahai Ibrahim, setelah terbangunnya Ka'bah, rumah Allah, Baitullah, maka jangan ada lagi di bumi ini, dan dimulai dari Ka'bah itu orang-orang yang mempersekutukan Allah. Allah tusyrik bi syai'a. Jadi jangan ada lagi yang mempersekutukan aku, kata Allah. Makanya Ka'bah itu sebagai simbol ketauhidan, mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada syirik di situ. Dimulai dari masa Ibrahim alaihissalam dan membangun Ka'bah, dan Ka'bah itu sebagai simbol mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ juga kita menghadap salat, mengarah ke kiblat, tetapi tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Kata Allah, Allah tusyrik bi syai'a. Tetapi kita melihat dalam sejarah, setelah Nabiullah Ibrahim Ismail wafat, maka mulailah muncul kesyirikan, sampai pada masa Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul, dan Nabi Muhammad menerima wahyu Al-Quran. Ternyata begitu banyak orang-orang Arab, disebut orang-orang Arab jahiliyah, membuat patung berhala. Bahkan dalam sejarah, ketika Nabi diangkat sebagai Rasul, Nabi dan Rasul, ada lebih kurang 365 patung yang ada di sekeliling Ka'bah. Artinya sudah apa? Sudah berlaku kesyirikan, karena mungkin masa yang sangat panjang antara Nabi Ibrahim dan masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam yang dibawa, harus membersihkan rumah Allah ini, Ka'bah ini, dari kesyirikan, sebagaimana pesan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah tusyrik bi syai'ah. Di tempat ini harus bersih daripada kesyirikan, penyembahan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim, wa tahhir baitiya lit taifina wal qaimina war ruk'is sujud. Maka wahai Ibrahim, kewajibanmu setelah ini apa? Bersihkan, sucikan Ka'bah ini, Baitullah ini, Masjidil Haram ini,
untuk dipersiapkan bagi orang-orang yang akan bertawaf. Jadi tawaf itu sudah dimulai dari masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan umatnya, dan tawaf itu adalah ibadah kepada Allah. Di sana mereka bertakbir, bertahmid, bertasbih, berdoa. Itulah isi daripada ibadah tawaf yang mulai dari masa Ibrahim sampai sekarang. Tidak pernah ada waktu manusia yang tidak bertawaf, tidak pernah berhenti sepanjang hari, sepanjang waktu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa tahhir baitiya, karena inilah rumahku, kata Allah, Baitullah, baiti, bersihkan, sucikan. Ini kepada Ibrahim, agar tempat ini layak untuk orang-orang yang bertawaf, orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah. Wal qaimin, dan orang-orang yang berdiri dalam makna orang yang beribadah kepada Allah, orang yang melaksanakan sholat, berzikir dan lain sebagainya. War ruk'i sujud, ruk'a, ruku, orang-orang yang ruku, artinya mengerjakan sholat, dan orang-orang yang sujud, ya, artinya di sini perintah Allah untuk membersihkan, mensucikan Ka'bah, Baitullah, Masjidil Haram ini yang dipersiapkan untuk selamanya nantinya tempat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang bersih, yang suci, tempat yang tentu yang paling Allah cintai, Allah yang paling sukai, karena itu rumahnya, ya. Dan di situ Allah tempatkan hambanya yang mulia, yaitu Ibrahim alaihissalam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, maka tempat ini kita lihat sampai sekarang terbukti ketika Ibrahim sudah melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Kemudian sampai sekarang tidak berhenti orang-orang beribadah di situ. Orang bertawaf, ruku, sujud, salat, berzikir, bermunajat, berdoa dan lain sebagainya. Kemudian pada ayat berikutnya Allah perintahkan juga kepada Ibrahim, setelah rumahnya selesai, rumah Allah selesai, Baitullah selesai dibangun, dibersihkan, disucikan, dipersiapkan untuk orang-orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah perintahkan kepada Ibrahim apa? Wa adzin fin nasi bil hajj. Maka wahai Ibrahim, sekarang tugasmu adalah untuk mengumumkan. Azin artinya azan. Azankan, umumkan kepada umat manusia apa itu? Untuk kewajiban melaksanakan ibadah haji. Berarti haji itu Allah perintahkan kepada pertama kali pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan diperintahkan kepada Ibrahim untuk menyampaikan kepada umat manusia. Wa adzin fin nasi, seluruh umat manusia tanpa terkecuali, apapun warna kulitnya, bahasanya, bangsanya, dimanapun dia, umumkan. Wa adzin fin nasi bil haji. Tentu dalam riwayat sejarahnya dikatakan Nabiullah Ibrahim ini ketika membangun Ka'bah bersama Ismail, umur yang sangat tua, sudah sangat tua sekali, ya, karena beliau masa mudanya tinggal di Irak, lahir di Irak. Di sana dia menghadapi raja yang zalim, Namruz, ya. Nabiullah Ibrahim risalah tauhid, mengesahkan Allah, tapi Namruz kaumnya menyembah berhala. Maka kisahnya dikatakan di Irak itu dia menghancurkan semua berhala dan meninggalkan satu berhala, Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah selain Allah. Maka akibatnya apa? Ibrahim dicampakkan ke dalam api. Nah, itu kan kisahnya ketika di Irak, ketika berhadapan dengan raja zalim Namruz. Tapi karena keyakinan, keimanan, keteguhan, kepatuhan Ibrahim kepada Allah, maka api pun tidak membakar. Apa kata Allah kepada api? Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, engkau memang sifatnya membakar, tetapi untuk hambaku Ibrahim jadilah engkau itu menyejukkan, menyelamatkan Ibrahim. Maka Ibrahim pun selamat dari api yang membakar. Karena itu kehendak Allah bagi hambanya yang patuh kepadanya. Kemudian Nabiullah Ibrahim pindah, meninggalkan Irak dan menetap di
Palestina, negeri yang subur, yang makmur. Dan di Palestina itulah Nabiullah Ibrahim beristri Siti Sarah dan anaknya banyak sekali, Ishak, Yakub, kemudian Yusuf dan semacamnya, sampai ke Nabi keturunannya Nabi Musa dan Isa alaihissalam. Itulah kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan terakhir di masa tuanya beliau berhijrah ke Mesir, kemudian berhijrah juga ke kota Bakkah yang kita katakan tadi itu, kota Makkah yang sekarang ini menjadi kota Makkah. Dan itu perjalanan yang sangat berat, yang sangat luar biasa. Makanya Nabi Ibrahim ini diberi gelar dengan apa? Ulul azmi minar rusul. Di antara 5 nabi yang memang dalam kehidupannya mengalami berbagai banyak ujian, cobaan terhadap keimanannya, kehidupannya. Tetapi nabi ini tetap menghadapinya dengan penuh keyakinan, keimanan, keteguhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabiullah Ibrahim bersama keluarganya Sarah, Siti Hajar dan Ismail ini ditempatkan di situ, sedikit pun tidak ada keraguan, tidak ada kesedihan untuk tinggal di tengah-tengah negeri yang panas, yang tandus cadas seperti itu. Karena ini perintah Allah, dan Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Karena itu perintah Allah. Ya, di kita pun Bapak Ibu, kalau sudah perintah Allah, maka jangan ragu-ragu lagi untuk mengerjakannya. Pasti setiap perintah Allah itu ada kebaikan untuk kita, baik kebaikan di dunia, tentu kebaikan di hari akhirat. Mungkin kita belum tahu apa manfaatnya, tetapi nanti Allah pasti akan berikan balasannya. Apakah Allah segerakan di dunia atau Allah tunda kebaikannya di hari akhirat kelak? Itu pasti, kalau Allah sudah perintah. Kalau Allah sudah perintah sholat, maka kita kerjakan sholat. Jangan banyak tanya lagi, karena sholat itu pasti memberikan kebaikan kepada kita. Allah akan tenangkan hati kita, jiwa kita. Allah harmoniskan keluarga kita. Allah akan mudahkan urusan kita. Kenapa? Karena itu perintah Allah untuk mengingatnya. Orang sudah ingat kepada Allah melalui sholat, maka Allah akan tenangkan hatinya. Ya kan? Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang beriman, dengan keimanannya dia beribadah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia salat, dia berzikir, dia baca Al-Qur'an, maka itu menjadi sebab Allah turunkan ketenangan dalam hatinya. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk ingat kepada Allah. Nah, kalau hati sudah ingat kepada Allah, dalam keadaan senang, lapang, susah, sulit, kita ingat kepada Allah, maka Allah pun akan ingat kepada kita pada waktu kita senang, sulit, sukar. Insya Allah seperti itu. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, Siti Hajar, Ismail yang masih kecil, dan masa tuanya Allah perintahkan untuk tinggal di situ, yang tidak ada kehidupan, tidak ada tumbuhan. Mengapa disebut oleh Allah biwadin ghairi dzi zar'in, sebuah lembah yang tidak ada tumbuhan? Karena memang tidak ada syarat untuk bisa tumbuh tanaman di situ. Apa syarat tumbuhnya tanaman? Air. Maka di lembah Ka'bah itu tidak ada air. Bagaimana akan tumbuh-tumbuhan? Manusia pun akan mati di situ. Tetapi Allah perintahkan Ibrahim, istrinya Siti Hajar, dan anaknya masih kecil Ismail itu tinggal di situ, membangun rumah Baitullah di situ. Apakah Allah ingin mencelakakan Ibrahim pada masa tuanya? Tentu tidak. Tentu Allah ingin sesuatu yang luar biasa untuk hambanya Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, sekarang umumkan, yang penting sudah terbangun Baitullah, Ka'bah, umumkan kepada umat manusia akan kewajiban haji. Haji itu dalam bahasa Arab maknanya al-qasdu, al-hajju, al-qasdu, menuju. Berarti kalau orang berhaji itu menuju apa? Menuju Baitullah, menuju rumah Allah Ka'bah.
Di situ rumah Allah, di situ rumah yang dibangun untuk mentauhidkan Allah dan rumah yang paling Allah sukai, ya kan? Makanya dalam hadis dikatakan jangan kita memperbanyak untuk mengunjungi masjid kecuali pada 3 masjid, ya kan? Kata Rasulullah dalam hadisnya, la tashuddur rihal illa ila salasati masajid. Jangan memperbanyak ataupun mengunjungi banyak masjid kecuali pada 3 masjid ini yang utama. Kenapa? Karena banyaknya pahala di situ, keutamaan, keagungan, keistimewaan. Yang pertama, Masjidil Haram, di situ ada Ka'bah. Wa masjidi haza, kemudian Masjid Nabawi, masjidku ini kata Rasulullah, wa Masjidil Aqsa, dan kemudian Masjid Aqsa di Palestina. Itu 3 masjid yang dikatakan oleh Rasulullah SAW untuk kita bisa banyak-banyak, sering-sering mengunjunginya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, katakan pada Ibrahim, yang penting sekarang sampaikan saja tentang ibadah haji ini. Kemudian itu Ibrahim berpikir dia, bagaimana ya Allah, umur saya sudah tua, suara saya kalau menyampaikan azan haji ini sampai di manalah sampainya. Maka dalam riwayat dikatakan, ya Ibrahim, fa'alaikal azan wa alainal balagh. Tugasmu wahai Ibrahim hanya menyampaikan, mengumumkan ibadah haji ini wajib kepada umat manusia, maka kami, kata Allah, yang akan menyampaikannya kepada manusia yang lain. Makanya dalam kisah disebutkan, berangkatlah Ibrahim ini ke sebuah bukit tidak jauh dari Ka'bah, tidak jauh dari Bukit Sofa. Sekarang ini situ ada namanya Jabal Abi Qubais, Bukit Abi Qubais namanya. Nah, dari atas bukit itulah Ibrahim mengumumkan ibadah haji ini karena perintah Allah, dan dengan suara yang terbatas karena sudah tua. Tapi karena ini perintah Allah, tidak ada alasan bagi Ibrahim untuk tidak menyampaikannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yang penting engkau wahai Ibrahim sampaikan haji ini, kami, kata Allah, yang menyampaikannya kepada umat manusia, ke telinga manusia, ke dalam hati manusia. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya, ya'tu karijalan, maka nanti engkau wahai Ibrahim akan mendapatkan orang-orang berhaji dengan menggunakan jalan kaki, dengan berjalan kaki. Ya'tu karijalan, maka akan datang kepadamu menyambut seruanmu wahai Ibrahim dengan berjalan kaki. Ini artinya mungkin bagi orang-orang yang dekat dengan Ka'bah, dengan Masjidil Haram, berhaji dengan berjalan kaki. Tetapi yang jauh dari Ka'bah, dari Jazirah Arab, tentu menggunakan apa kata Allah? Ya'tu karijalan wa ala kulli dhamirin. Maka ada juga mereka yang menggunakan onta yang kurus. Apa maksudnya onta yang kurus? Artinya mereka akan menggunakan alat transportasi yang seminimal mungkin. Nah itu. Kenapa disebut dengan onta yang kurus? Karena onta itu banyak pula jenisnya. Dari segi kekuatannya, ada onta yang kuat seperti perjalanan para musafir ataupun para peniaga, saudagar, itu menggunakan onta-onta yang kuat, bisa untuk berbulan-bulan perginya. Tetapi kata Allah, untuk beribadah haji ini tidak mesti menggunakan onta yang kuat, bisa juga menggunakan kendaraan yang lemah sekalipun, onta yang kurus. Ini artinya apa? Artinya untuk bisa menjadi tamu Allah, berhaji ke Baitullah, tidak dilihat daripada alat transportasinya, ya kan? Bisa menggunakan berjalan kaki, bisa dengan menggunakan onta yang kurus sekalipun, atau sekarang ini tak ada lagi onta, katakan seperti itu. Ada juga orang yang berhaji dengan berjalan kaki, menggunakan bersepeda. Tahun ini seperti yang kita lihat berita di TV, ada yang dari Indonesia yang berhaji dengan bersepeda, sudah menempuh jarak 4 bulan, waktu 4 bulan, dan sampai kemarin itu artinya apa?
seruan Ibrahim itu sudah sampai ke dalam hatinya, dan Allah layakkan ia menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala meskipun dengan menggunakan bersepeda, menggunakan apa namanya itu, sepeda motor di tahun kemarin dan lain sebagainya. Ya kan? Ada yang kalau kita lihat dari negara-negara kaum muslimin di daerah Rusia, Azerbaijan, Dagestan, Turkistan itu mereka berhaji dengan mobil, dengan truk, dan itu banyak sekali kita lihat di pinggir-pinggir kota Makkah itu mereka buat parkiran di situ. Nah, mungkin mereka 1 bulan, 2 bulan dengan keluarganya. Artinya apa? Artinya untuk beribadah haji Allah sudah perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim, dan untuk menjadi tamu Allah ini yang mengunjungi Baitullah ini siapapun bisa. Yang penting seruan itu sudah sampai ke dalam hati-hati kaum muslimin, ya kan? Tergantung bagaimana kita bisa menunaikannya. Makanya ibadah haji itu kata Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yaitu beribadah haji itu bagi mereka yang mampu untuk melaksanakannya. Ada yang mampu dengan berjalan kaki, silahkan. Bagi orang yang dekat dengan Makkah. Ada yang berjalan kaki, ada yang bersepeda, silahkan. Ada yang beronta, silahkan. Ada yang dengan mobil, silahkan. Ada yang dengan truk, silahkan. Ada yang dengan kapal laut, silahkan. Saya alhamdulillah Allah berikan takdir bisa berhaji tahun 95. Saya naik kapal laut ketika saya kuliah di Mesir, di Al-Azhar. Berapa hari? 2 hari 2 malam. Nah, kita berangkat menelusuri terusan Suez. Nah, dari kota Kairo terus sampai ke Jeddah 2 hari 2 malam. Nah, itu contohnya. Nah, ada juga nanti, artinya apa? Ayat ini memberitahu kepada kita semua manusia sudah sampai kepadanya seruan Ibrahim alaihissalam untuk berhaji, beribadah haji, berjumpa dengan Allah, menjadi tamu Allah di tempat yang paling suci, rumah Allah, Baitullahil Haram. Ya'tina min kulli fajjin amik. Ini kata Allah Subhanahu wa taala penutup ayatnya, mereka akan datang wahai Ibrahim, wahai umat Islam, mereka akan datang untuk berhaji ini dari segenap penjuru yang jauh. Ada di peta itu negara-negara, negeri kita tahu nama negaranya, nama daerahnya. Tapi di sana, kalau nanti Bapak Ibu yang haji umroh, tanya kepada mereka, Bapak dari mana, Ibu dari mana? Mungkin Bapak Ibu tak tahu. Karena apa? Karena tidak ada di peta mungkin. Tetapi mereka sudah sampai ke dalam hati mereka, telinga mereka, seruan Ibrahim alaihissalam ini untuk berhaji, untuk menjadi tamu Allah, duyufullah, duyufur rahman. Yang kata Allah, mereka akan datang ke tempat ini yang tadinya dikatakan oleh Allah tidak ada tanda kehidupan. Kata Ibrahim juga tidak ada tanda kehidupan. Mereka akan datang dengan kendaraan apa saja, transportasi apa saja, dan datang dari segenap penjuru yang jauh. Subhanallah. Ini kan keutamaan, keistimewaan sejarah ibadah haji yang sampai saat ini orang tidak berhentinya untuk bisa datang ke rumah Allah ini, menjadi seruan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Masyaallah muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika sekarang kita melihat banyak kaum muslimin beribadah haji ataupun umroh yang tidak pernah berhenti-berhentinya, itu diantara bentuk Allah memuliakan Nabiullah Ibrahim alaihissalam karena kesungguhannya, karena keimanannya, keteguhannya dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah muliakan dia. Makanya dalam kita bersolawat, Allah menggandengkan solawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan Nabiullah Ibrahim AS. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu contohnya bagaimana kemuliaan yang didapatkan oleh Nabiullah Ibrahim AS. Makanya kalau kita melihat
setiap manasik haji itu, ibadah haji itu, rukun haji itu semuanya tidak akan lepas dari peristiwa yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Umpamanya kemarin kita bicara kurban, berkurban, itu adalah peristiwa ketika Allah perintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail. Nah, karena keteguhan imannya, tidak ada sedikit pun keraguan Ibrahim untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Meskipun Ibrahim tetap meminta pendapat anaknya, putranya Ismail, ya kan? Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur maza tara. Wahai anandaku Ismail, aku melihat dalam mimpiku kalau aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapat? Lihat, untuk melaksanakan perintah Allah, Ibrahim membangun komunikasi antara ayah dan anak. Ini yang paling penting. Ya, saat ini terkadang ayah sibuk dengan pekerjaannya, ibu juga sibuk dengan pekerjaannya, dengan HP-nya, anak pun sibuk dengan pekerjaan dan HP-nya. Tidak ada komunikasi. Ini diantara sebab rusaknya rumah tangga. Karena apa? Masing-masing egois dengan pekerjaannya, dengan HP-nya. Nauzubillah min dzalik. Maka Ibrahim mengajarkan bagaimana kita tetap berkomunikasi dengan pasangan, dengan istri, dengan orang tua, dengan anak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika setelah membangun Ka'bah Baitullahil Haram, beliau berdoa, ya, selain berharap nanti ada yang akan terus mengunjungi, memakmurkan Baitullah Ka'bah ini, juga Allah berdoa untuk dirinya dan juga untuk anak keturunannya dan juga untuk umatnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dalam surah Ibrahim ayat 38 ayat 37, Allah mengisahkan perkataan atau ucapan Ibrahim alaihissalam, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram liyuqimus shalah waj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Nah, ini diantara doa Ibrahim alaihissalam ketika Allah sudah tetapkan ia untuk tinggal di Ka'bah atau di daerah Baitullahil Haram, di Ka'bah, maka Nabiullah Ibrahim meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Apa itu? Liyuqimus shalah, agar selalu di tempat ini didirikan salat. Ya. Kemudian doa Ibrahim apa? Waja'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Kemudian ya Allah, jadikanlah hati-hati manusia. Jadikanlah hati-hati manusia selalu condong, cenderung, rindu untuk bisa datang ke Baitullahil Haram ini. Makanya siapa yang sudah haji atau umroh, pasti dia akan rindu kembali untuk mengunjungi itu. Dan ini diantara doa yang dipanjatkan Ibrahim pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana, ya, waj'al af'idatam minan, jadikanlah hati-hati manusia itu selalu cenderung, condong, rindu untuk datang kembali kepada Baitullah. Warzuqhum minas samarat, ya kan? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Ibrahim, dan berilah kepada mereka ya Allah rezeki kepada mereka dari berbagai jenis buah-buahan, la'allahum yashkurun. Bagaimana mungkin kita bisa bayangkan padang batu yang seperti itu, tidak ada tanda kehidupan, tetapi setelah itu kita melihat, kalau kita sekarang pergi ke Makkah itu, tidak ada buah-buahan, tidak ada pernah berhenti adanya buah-buahan di situ. Paham maksudnya? Artinya jenis apapun buah-buahan di situ yang bagus, yang baik, yang terbaik ada di Makkah itu. Padahal di sana tidak ada kebun, tidak ada tidak ada. Tetapi kalau kita lihat sekarang ini, dari buah-buahan yang disukai manusia, apakah itu anggur, apel, kemudian mangga dan semacamnya, pisang, itu
yang terbaik yang datang dari seluruh dunia. Ini diantara doa Ibrahim yang Allah kabulkan. Warzuqhum minas samarat. Berikanlah mereka rezeki. Siapapun yang datang ke situ, apakah warga Makkahnya atau mereka yang berziarah untuk haji atau umrah, mendapatkan buah-buahan. Ya, dari jenis apa saja dan terbaik. Ya kan, kalau kita dapat apa namanya seperti apa namanya itu pisang umpamanya kan, itu yang terbagus itu. Yang itu pilihan. Karena mengapa? Karena itu doa Ibrahim AS dan Allah mengabulkan doa itu. Ya, ini sangat apa yang kita rasakan saat sekarang ini, buah-buahan yang terbaik. Itu doa Nabiullah Ibrahim. Warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun, agar mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyambung tentang doa Ibrahim alaihissalam, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai' fil ardi wala fis sama. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ungkapan Ibrahim alaihissalam bahwasanya Engkau ya Allah yang maha mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang terang benderang, dan tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di bumi ataupun yang ada di langit. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam memuji Allah. Di antara sifat orang-orang yang beriman, orang yang sudah ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berhenti dalam memuji Allah. Alhamdulillah. Nabiullah Ibrahim pun memuji Allah. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Maka di sini Allah kisahkan bagaimana Ibrahim selalu memuji Allah, bertahmid kepada Allah ketika Allah sudah besarkan bersama Ibrahim putranya Ismail dan Ishak. Dari Ismail Ishak inilah nanti banyak keturunan umat manusia. Ada Bani Israel, ya kan? Ataupun juga dari keturunan Ismail sampai ke Nabi Muhammad SAW. Dan kita semuanya umat para nabi dan rasul, kan? Karena Engkaulah ya Allah yang maha mendengar doa. Inna rabbi lasami'ud du'a. Kemudian Nabiullah Ibrahim terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara doanya yang lain dalam ayat ini? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ini pun doa yang sudah biasa kita baca. Ternyata doa ini dimulai dari doanya Ibrahim alaihissalam ketika sudah membangun Ka'bah, dan mengumumkan tentang ibadah haji, memuji Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa, ternyata Ibrahim pun juga berdoa untuk dirinya. Apa doanya tadi? Rabbi ja'alni, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang-orang yang selalu mendirikan sholat. Nah, ini doa kita juga. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang istiqamah untuk mendirikan sholat. Ibrahim saja sudah nabi dan rasul, sudah seperti itu menjadi hamba Allah, kekasih Allah, tetap dia berdoa agar dia terus sampai akhir hayatnya apa? Mendirikan sholat. Nah, ini doa kita juga kita amalkan. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Terus apa? Wa min dzurriyyati, dan juga anak keturunanku, anak cucuku. Jadi jangan hanya untuk kita pribadi, tapi juga kita doakan juga kepada Allah untuk anak cucu kita, orang-orang yang selalu mendirikan sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhan kami, Engkaulah yang akan mengabulkan doa-doa. Kemudian terakhir Allah kisahkan tentang doa Ibrahim alaihissalam sebagai penutup pengajian. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Nah, ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosaku, dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, dan juga dosa orang-orang beriman
pada hari nanti yang disebut dengan hari hisab, hari perhitungan. Seperti itulah doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika Allah sudah tempatkan ia di kota Makkah dengan husnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Ternyata segala kepayahan, kesusahan, kesukaran yang telah Allah berikan kepadanya dijalankan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga ikhlas dalam berdoa kepada Allah, mendoakan dirinya, mendoakan anak keturunannya, dan juga mendoakan kita, ya, walil mu'minin. Mudah-mudahan apa yang didoakan oleh Nabiullah Ibrahim itu juga Allah kabulkan, termasuk untuk kita, sehingga kita pun termasuk orang-orang yang selalu dalam hati kita ada kerinduan untuk menghadap Allah di rumah Allah, di Baitullah, ya kan? Dengan apapun caranya, ya. Mungkin kita bisa menabung, ada yang kita menabung, dengan terserah kepada kita. Yang penting dalam hati kita harus ada kerinduan, dan kerinduan itu pada hakikatnya adalah doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada Allah, sehingga melalui ayat-ayat ini Allah tancapkan juga kerinduan itu ke dalam hati setiap kita, sehingga ada kerinduan. Makanya orang kalau berhaji umroh itu tidak tergantung kepada hartanya, kayanya, ya kan? Tergantung itu bagaimana seruan Allah melalui lisan Ibrahim itu sampai ke dalam hati masing-masing. Itu dia. Dan jangan lupa Allah telah ajarkan kepada Ibrahim untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa-doa itu sudah Allah abadikan dalam Al-Quran, dalam surah Ibrahim dan ayat-ayat yang lainnya melalui lisan Ibrahim, dan bisa menjadi doa kita juga, ya kan? Di antara yang terakhir apa? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kalau imam tentu dia baca Rabbana, ya kan, karena beramai-ramai. Rabbana firli wali walidayya, ya Allah Tuhanku, ampunilah dosaku, ya kan? Nabiullah Ibrahim pun juga mungkin tidak luput dengan salah dan dosa, tetap berdoa kepada Allah, meminta ampun. Apalagi kita yang penuh dengan salah dan dosa, harus selalu beristighfar. Rabbighfirli wali walidayya, dan kedua orang tuaku, walil mu'minin. Kita jangan lupa mendoakan orang-orang beriman, karena kita ini adalah umat yang tersambung. Melalui doa ini Ibrahim alaihissalam mengatakan kita ini umat yang tersambung dari dulu sampai hari akhirat. Kita mendoakan diri kita, anak cucu kita, dan juga orang-orang beriman di sekitar kita. Itulah Islam, itulah ajaran Islam yang telah dimulai dari masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan beribadah haji ini tentu banyak sekali keistimewaannya, keagungannya, yang kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kalau kita baca sejarah, pelajari setiap ibadah haji itu, rukun-rukunnya itu sangat banyak sekali pelajarannya, pengajaran yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ini bisa menambah keimanan kita, menambah ilmu kita. Mudah-mudahan Allah jaga istiqomah kita dalam ketaatan, dalam keikhlasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup majlis ilmu kita ini dengan bersama-sama menutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.